Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib 29. Marhaban ya Ramadan bagi kawan-kawan semua yang menjalankan ibadah puasa. Oke, tepat 1 bulan ini kurang lebih atau 2 bulan ini 1 abad dilaksanakannya ulang tahun Nahdlatul Ulama atau NU. Yang sebenarnya pengen aku review buku ini di bulan itu juga. Namun kesibukan 1-2 hal yang tidak bisa dikesampingkan juga. Alhasil baru bulan ini, bulan puasa, baru bisa aku review dan aku upload videonya. Namun tetap sama, momentumnya adalah memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama. Gitu ya teman-teman. Nah, salah satu alasan mengapa aku mengangkat buku ini adalah seringnya kita mengagung-agungkan Nahdlatul Ulama atau juga pendirinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, namun kita absen bagaimana pola pemikiran beliau dan bagaimana sejarah Nahdlatul Ulama terbentuk atau juga biografi beliau. Nah, bukunya ada di samping aku. Sebelum kita review buku ini, kita intro dulu. Oke, teman-teman. Nah, disclaimer di awal dulu, ini cuacanya hujan. Mungkin kalau kedengaran suara gemericik, air gemericik itu ada di luar ruangan ini. Tapi semoga nggak kedengaran. Nah, dari desain cover buku ini, bisa teman-teman lihat memiliki background pada umumnya warna putih. Dan Anda bercak warna hijau yang mungkin ya melambangkan warna Nahdlatul Ulama ataupun NU sebagai pendiri NU, beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu ya, bisa teman-teman lihat bagian cover bukunya melambangkan Nahdlatul Ulama. Nah, di bagian samping ada nama beliau, biografi singkat mulai dari lahir sampai meninggal, terus penulis Muhammad Rifai, dan bagian belakang ada sinopsis atau gambaran kecil dari isi buku ini yang teman-teman akan baca atau aku review ini. Sedangkan isi dari buku ini, buku biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada beberapa poin yang aku catat. Yang pertama, buku ini menjelaskan tentang biografi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam halaman 15 diterangkan bagaimana sanad beliau yang di dalam tubuh beliau terdapat darah priai dan darah kiai atau darah kerajaan dan juga darah dari seorang sunan gitu kan. Nah, dari ayahnya bisa kita ambil kesimpulan sampai ke Brawijaya 6, terus juga sampai ke Joko Tingkir. Nah, dari ibunya sampai ke sanad Sunan Giri. Nah, kedua perpaduan itu mungkin yang dirasakan di buku ini bisa menjadi gambaran bagaimana kekuatan spiritual dari beliau ini yang sudah turun dan mendarah daging gitulah kurang lebih. Kedua, menjelaskan perjalanan pendidikan dari beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam perjalanan pendidikan beliau pada umur 14 tahun, beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah mengajar di pondok ayahnya atau di pondok beliau sendiri di umur 14 tahun ya. Jadi secara pendidikan ataupun secara intelektual beliau ini sudah
pandai dalam menangkap mata pelajaran yang diajarkan oleh ayahnya dan mampu untuk mengajarkan di pondoknya. Nah, tak cukup sampai di situ, beliau belajar di tanah Jawa, terus di Madura. Salah satunya gurunya adalah Syekh Khalil Bangkalan. Terus ke Mekah. Nah, beliau di sana belajar kepada Syekh Mahfud At-Tarmasi atau At-Turmusi yang pada saat ini memiliki pondok yang di dekat rumahku, masih satu desa dengan aku. Jadi ini Pondok Termas. Nah, itu guru hadis kalau nggak salah, atau guru fikih di Mekah, yang gurunya adalah Kiai Haji atau Syekh Mahfud At-Turmusi, yang nanti juga beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat ijazah dari beliau, namun tidak diajarkan di pondok beliau di Tebu Ireng karena alasan 1-2 hal yang kurang lebih yang ditakutkan dari Kiai Haji Asy'ari adalah melencengnya ajaran tasawuf kepada murid-muridnya. Itu yang ditakutkan beliau, makanya beliau tidak mau mengajarkan ijazah tersebut. Ketiga, buku ini menjelaskan bagaimana sejarah beliau melawan Belanda, Jepang, dan kembalinya Belanda ke Indonesia. Nah, baru disinggunglah pola pikirnya ataupun pemikiran beliau yang dikatakan sebagai Islam transformatif. Dengan begitu lahirlah Nahdlatul Ulama. Selain mendirikan Nahdlatul Ulama, beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menulis beberapa buku yang semuanya tertuang dalam buku ini. Namun judulnya aja sih, bukan isi bukunya. Mungkin isinya bisa teman-teman cari di toko online. Di halaman 78, isi buku ini menjelaskan bagaimana pemikiran beliau tentang pendidikan, atau juga pendidikan yang mencerminkan sebagai Islam yang transformatif, yang judulnya adalah Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim, yang isinya berkaitan dengan ilmu, adab murid, adab ilmuwan dalam mencari ilmu, dan lain sebagainya. Atau titik tekannya adalah adab dulu baru berilmu, bukan terbalik. Karena menurut beliau penting manusia itu memiliki tenggang rasa, memiliki human interest gitu lah, baru berilmu. Dengan begitu bisa mengamalkan, kalau aku nangkapnya dalam bahasa secara pribadi gitu kan. Keempat, atau penutup dari kajian buku biografi singkat ini, bab 4 halaman 107, atau tepatnya sub bab D halaman 123, dipaparkan dalam buku ini, biografi singkat ini. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang yang ahli hadis. Ini merupakan kajian dan penelitian dari ilmuwan ya, ditulis dalam buku ini. Nah, namun ahli hadis yang konservatif dan cara melihat atau paradigma barang berislam, dia itu lebih sufisme banget atau Al-Ghazali banget lah. Mungkin juga, atau bukan mungkin lah, lebih tepatnya beliau belum menemukan kajian atau pemikiran tentang Ibnu Rus yang pada saat itu bertentangan dengan Al-Ghazali. Nah, pada tahun beliau belajar Islam di Timur Tengah, karya-karya Ibnu Rus yang sangat Aristotelian mengkaji tentang paradigma berpikir yang logika banget, itu belum diterjemahkan, sehingga beliau masih cenderung kepada konservatis dan Al-Ghazali banget. Mungkin juga kalau ketemu dengan tulisan Ibnu Rus, mungkin akan mengkaji ulang tentang pemikiran Al-Ghazali, atau lebih tepatnya belajar tentang Aristotelian dengan paradigma
penerus atau Islam gitu. Ya kurang lebih itu aja sih review dari buku ini. Ada 4 poin yang udah bahas tadi. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe. Atau perlu ada yang kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.